Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji regresi dengan variabel mediasi atau memakai analisis jalur atau menggunakan metode variabel intervening yang datanya diolah melalui software SPSS. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi saya perlu menjelaskan secara umum bahwa analisis jalur ini adalah pengembangan dari analisis regresi. Ya, jadi penggunaan analisis ini yaitu di mana variabel-variabelnya telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Jadi kalau misalnya di sini kita memiliki variabel 3, rekan kerja, disiplin, dan kepuasan kerja. Nah, adakah teori yang menyebutkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh rekan kerja? Adakah teori yang mengatakan bahwa disiplin dipengaruhi oleh rekan kerja? Nah, kalau ada teorinya, maka kita teruskan. Jadi kalau kita melihat, misalkan begini ya, untuk kepuasan kerja, ya, teori yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu adalah gaji, lingkungan kerja, motivasi, pekerjaan itu sendiri, dan rekan kerja. Jadi pengaruh rekan kerja ke kepuasan kerja itu ada teorinya. Begitu juga teori yang menyebutkan bahwa pegawai akan berdisiplin apabila melihat perilaku temannya atau rekan kerjanya yang bekerja dengan penuh dedikasi dan disiplin, maka pegawai tersebut akan terpengaruh untuk melakukan disiplin di dalam pekerjaannya. Jadi ketiga ini ada kaitan yang didasarkan oleh teori. Jadi kelebihan dari analisis jalur ini di mana mengabaikan, bukan tidak dipakai, tetapi mengabaikan beberapa uji di asumsi klasik. Kalau regresi itu wajib menggunakan yang namanya uji asumsi klasik. Nah, salah satu pantangan di dalam regresi adalah sesama variabel bebas tidak boleh saling mempengaruhi. Apabila variabel bebas saling mempengaruhi, maka dipastikan bahwa model tersebut tidak lulus uji multikolonialitas. Tetapi untuk di analisis jalur ini, sesama variabel bebas bisa saling mempengaruhi. Bahkan di dalam model ada beberapa yang akan dijadikan variabel terikat, dan variabel bebas pun bisa berfungsi sebagai variabel terikat. Jadi di dalam kasus ini kita memiliki tiga variabel, yaitu rekan kerja, disiplin, kepuasan kerja. Jadi yang menjadi variabel bebas adalah rekan kerja, yang menjadi variabel terikatnya adalah kepuasan kerja, dan yang menjadi variabel intervening atau variabel penghubung adalah disiplin. Kemudian perlu saya ingatkan sedikit perbedaan antara regresi dan jalur, ya, di mana sumber data di regresi itu biasanya berasal dari butir-butir pernyataan. Tetapi kalau di analisis jalur, maka sumber data itu bisa berasal dari skor total butir-butir pernyataan, dan bisa juga berasal dari skor total per satu indikator. Jadi kalau kita lihat di sini, rekan kerja ini memiliki dua indikator. Maka skor total dari indikator pertama, skor total dari indikator kedua bisa dijadikan sebagai sumber data atau data olahan yang akan diolah. Nah, kemudian disiplin juga ada 4 variabel, maka sumber data di variabel Z ini ada 4. Kemudian kepuasan kerja, indikatornya ada 5, maka sumber datanya bisa dijadikan 5. Tetapi tergantung penggunaan software yang digunakan. Misalnya kalau kita memakai Smart PLS, Warp PLS, bisa menjadikan skor total indikator sebagai sumber data. Tetapi kalau kita mau memakai SPSS, kita bisa memakai skor total
jawaban-jawaban responden per satu variabel seperti yang dipakai di analisis regresi. Jadi inilah kelebihan daripada analisis jalur. Jadi kita punya banyak alternatif dalam pengolahan data. Ya, seperti tadi variabel terikatnya bisa lebih dari satu. Kalau regresi kan variabel terikatnya sudah wajib satu. Jadi inilah pengembangan-pengembangan yang dimiliki oleh analisis jalur yang asal muaranya berasal dari analisis regresi. Baik, kalau kita melihat ada 3 kita punya kelompok data. Yang pertama adalah dari variabel X. Ya. Ini data sebanyak 61. Kita kopikan saja. Kemudian variabel disiplin kita juga kopikan saja. Yang terakhir adalah variabel kepuasan kerja atau Y. Kita kopikan juga ya, sebanyak 61 data ya. Baik, ini data kita, coba kita lihat ya, sebanyak 61. Jadi informasinya kita rapikan dulu di variable view. Yang pertama nama adalah X, kemudian Z, dan kemudian Y. Kemudian desimal kita ganti menjadi 0, dan semuanya diganti jadi 0. Label sekarang ya. X itu tadi adalah rekan kerja, kemudian Z adalah disiplin, dan seterusnya Y adalah kepuasan kerja. Oke, kita lihat. Kita lihat ya, ini kolomnya sudah ada nama variabelnya dan setiap skor total atau satu per data itu tidak ada angka di belakang koma. Jadi langsung kita olah saja ya. Untuk model yang pertama yaitu analyze, regression, kemudian linear, rekan kerja ya, dipindahkan ke kotak independen. Kemudian disiplin dipindahkan ke kotak dependent. Jadi dalam model ini, jadi rekan kerja sebagai variabel bebas dan disiplin sebagai variabel terikat. Jadi kita okekan saja. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita membutuhkan data di sini ya, di model summary ya, di mana R square-nya itu sebesar 0,244. Itu data yang pertama ya. Kemudian data yang kedua adalah nilai beta sebesar 0,681. Ya, itu ya data yang pertama. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Analyze, regression, kemudian linear. Kita reset dulu ya. Nah, tadi sebelumnya bahwa disiplin menjadi variabel terikat untuk rekan kerja. Nah, sekarang ini disiplin menjadi variabel bebas untuk kepuasan kerja. Jadi inilah perbedaan regresi dengan jalur. Jalur bisa salah satu variabel menjadi terikat, bisa juga yang terikat itu menjadi variabel bebas. Baik, rekan kerja disiplin kita pindahkan ke kotak independen. Kemudian kepuasan kerja kita pindahkan ke kotak dependent. Jadi langsung saja kita okekan. Ya, sudah dapat nilainya. Yang kedua ini, di mana R square-nya ya sebesar 0,308. Dan selanjutnya
ini nilai beta dari rekan kerja ke kepuasan kerja itu sebesar 0,95 dan disiplin sebesar 0,15 ke kepuasan kerja. Baik, kita akan interpretasikan data ini, hasil output SPSS ini. Baiklah, kita lihat. Yang pertama, kita perlu mencari nilai I yang pertama, di mana rekan kerja sebagai variabel bebas dan disiplin sebagai variabel terikat, di mana R-square-nya sebesar 0,244. Jadi kita masukkan dalam rumus untuk mencari nilai E1 ini, di mana R-square-nya adalah 0,244. Jadi kita kurangkan saja 1 mengurangi 0,244. Ya, sebesar 0,756. Kalau kita buka akar, ya, akar dari ini ya. Oke. Sebesar 0,86. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua di mana yang menjadi variabel bebas adalah disiplin dan rekan kerja, sementara yang terikatnya adalah kepuasan kerja. Jadi R kuadratnya adalah 0,308 ya. 0,308. Oke. Rumusnya adalah 1 kurang R square. Kita kurangi saja. 1 mengurangi R square. Nilainya adalah 0,692. Selanjutnya kita perlu membuka akar ya. Akar dari 0,692 ini kita buka saja sehingga menjadi 0,8131. Coba kita lihat ya, saudara-saudara ya. Ini kita masukkan saja nilainya ya. E yang pertama adalah 0,8694. Oke, inilah nilai E yang pertama. Oke, sementara nilai E yang kedua adalah 0,8318. Oke, inilah nilai yang kita dapatkan. Oke. Baiklah, sekarang kita mau mencari nilai arah koefisien regresi kita. Ini yang pertama, di tahap yang pertama di mana rekan kerja sebagai variabel bebas dan disiplin sebagai variabel terikat. Jadi ini di garis ini ya, ini yang disebut dengan beta. Bisa juga disebut dengan slope atau kemiringan. Jadi nilainya berapa ya? Kita lihat di sini. Beta 1 rekan kerja sebagai variabel bebas dan disiplin sebagai variabel terikat yaitu adalah 0,681. Maka kita tulis di sini B sama dengan 0,681. Inilah nilai B kita yang pertama. Oke, di mana nilainya sekian. Maka sekarang perbedaannya adalah di mana kepuasan kerja itu sebagai variabel terikat, maka disiplin yang sebelumnya terikat menjadi variabel bebas. Dan ini punya garis, maka ini juga disebut dengan slope atau tren kemiringan, atau nilai dari beta juga harus ada. Begitu juga antara rekan kerja dan kepuasan kerja harus memiliki nilai beta atau arah dari koefisien regresi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita turunkan dulu ya. Ya. Di sini ya, rekan kerja ke kepuasan kerja. Ini ya, di sini. Saya tuliskan di sini. B sama dengan 0,958. Oke, ini nilainya besar sekali ya. Kemudian dari disiplin menuju ke kepuasan kerja sebesar 0,152. Ya, sehingga gambarnya beginilah gambarnya. Oke, di dalam persamaan model perlu arah ini perlu digabung. Ya, perlu digabung. Baiklah, inilah gambar dari keseluruhan ya yang sudah kita dapatkan tadi
Maka selanjutnya kita perlu mencari target daripada analisis jalur, yaitu kita perlu mengetahui pengaruh tidak langsung dan pengaruh total setelah kita memiliki ada 3 pengaruh langsung ya. Coba kita lihat ya. Pengaruh langsung yang pertama itu di sini ya. Pengaruh langsung yang kedua adalah yang ini, dan pengaruh langsung yang ketiga adalah ini. Nah, setelah kita memiliki 3 pengaruh langsung ini, kita masih perlu mencari yang namanya pengaruh tidak langsung ya, dan pengaruh total. Oke, kalau kita lihat ya, pengaruh tidak langsung ini di mana kalau rekan kerja mempengaruhi kepuasan kerja harus melalui variabel mediasi. Di sini posisi disiplin untuk rekan kerja dan kepuasan kerja adalah sebagai variabel mediasi. Maka kedua nilai B ini dari rekan kerja ke disiplin dan disiplin ke kepuasan kerja perlu dikalikan. Jadi kita kalikan saja 0,681 mengalikan 0,152. Oke, inilah pengaruh tidak langsung itu sebesar 0,10351. Baik, sementara untuk pengaruh total itu yaitu perlu menambahkan ya. Perlu menambahkan ini yang beta langsung ini, yang langsung ini kan, pengaruh langsung rekan kerja ke kepuasan kerja sebesar 0,958 menambahkan ya pengaruh tidak langsung rekan kerja ke kepuasan kerja melalui disiplin. Nilainya sebesar begini. Maka pengaruh totalnya sebesar 1,06151. Jadi inilah hasilnya ya. Ya. Selanjutnya kita perlu mengetahui hasil dari pengaruh total ini apakah signifikan atau tidak. Perlu diujikan dengan uji Sobel ya, Sobel test. Baiklah, inilah rumus dari Sobel test tadi. Ya, dalam akar adalah B3 kuadrat. Perlu kita ketahui bahwa B3 kita atau nilai beta yang ketiga kalau kita lihat tadi, coba ya. Ini ya, dari di disiplin menuju kepuasan kerja sama dengan 0,152. Maka 0,152 dipangkat 2 kan, hasilnya sekian. Kemudian kita perlu melihat nilai dari SB1 ya. Jadi tentu ini yang pertama tadi ya, di mana nilai beta adalah yang pertama adalah rekan kerja menuju disiplin sebesar 0,681, maka SB1-nya adalah 0,156. 0,156 dikuadratkan. Oke, sudah ada nilainya. Kemudian kita lihat beta 1 kita berapa ya. Beta 1 ini ya, 0,681. Kita kuadratkan juga. Oke. Kemudian kita melihat SB yang ketiga. Ya, kita lihat ya. B yang ketiga kan ini 0,152, maka SB yang ketiganya adalah 0,177 di sini ya. 0,177 dikuadratkan. Nambah SB1 kita melihat lagi ke atas ya. Ini SB1 sebesar 0,156. Jadi kita masukkan di sini sama dengan 0,156 dikuadratkan ya. Kemudian kita melihat SB3 itu masih sama ya, dikuadratkan. Jadi sama dengan yang di sini ya. Oke. Baik, oke. Kita selesaikan saja. Yang ini mengalikan dengan ini. Oke.
kemudian tambah ini, mengalihkan yang di sini. Oke, kemudian kita tambah lagi yang ini, mengalihkan yang di sini. Oke, nilainya sudah ada, ya. Maka hasil perkalian ini menambah hasil perkalian yang ini, kemudian menambah hasil perkalian ini. Sehingga nilainya adalah 0,0159. Kita buka akarnya. Oke. Ya, setelah dibuka, maka hasil dari Sobel test kita adalah 0,1259. Oke. Sekarang kita perlu mencari nilai dari T hitung kita ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya adalah B1 kali B3 per SB1 kali SB3. Maka B1 kita adalah ini ya, 0,681 mengalihkan B3 0,152 mengalihkan SB3 kita lihat tadi ya, SB1 dan SB3 ya. SB1 sebesar 0,156 mengalihkan SB3, coba kita lihat. SB3 sebesar 0,177 ya. Oke, nilainya sudah dapat. Oke, sekarang kita perlu mengalihkan yang atas, mengalihkan atas, dan kemudian bawah, mengalihkan bawah. Ya, hasilnya adalah yang atas membagi bawah, hasilnya adalah 3,74. Karena nilai terhitung sebesar 3,7488 lebih besar dari nilai T-tabel sebesar 1,5702, maka dapat dipastikan bahwa koefisien mediasi sangat signifikan dalam kehadirannya menjadi mediator antara variabel rekan kerja dan variabel kepuasan kerja. Jadi dalam hal ini peran variabel disiplin sebagai variabel mediator sudah tepat karena hasilnya signifikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.